merasa apa? Wes plong gitu ya. Plong. Plong. Ada yang merasa plong, lega gitu. Terus ada juga yang apa? Di situ gerutu. Nah, nyosel. Nah, waktunya berpuluh-puluh tahun. Nah, habis di situ tuh nyosel banget. Nyosel banget. Nah, hal ini wajar. Namanya orang sadar habis ditipu gitu kan ya. Ya sebenarnya sih kita nggak pakai istilah ditipu ya, kapusan gitu ya. Kapusan soalnya baik apa kita, pengurus-pengurus kita, ya, guru-guru kita di sana itu kayaknya sama-sama kapusan, gitu ya. Dan jadi kalau kita ngomong ditipu oleh mereka itu kayaknya nggak pas ya. Nah, bareng-bareng kapusan dengan mereka, gitu ya. Nah, bareng-bareng kapusan itu lebih pas. Baik. Nah, biasanya orang itu kalau merasa kapusan gitu, sadar kapusan, biasanya ada rasa apa? Angkal gitu ya. Mau angkal, kok orang ngajar gitu nggak orang ngajar. Saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, la yultagul mu'minu marrataini fi juhrin wahidin. Seorang mukmin itu sifatnya adalah berusaha untuk tidak tersengat dua kali dalam satu lubang yang sama. Itu sifatnya orang iman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mau tersengat dua kali dalam lubang yang sama. Atau kalau dalam bahasa kita biasanya jangan sampai terjatuh dua kali pada lubang yang sama. Nah, kalau orang Arab bilang himar tuh, itu himar itu kalau biasanya orang Arab itu hewan yang suka dipakai untuk mengibaratkan kebodohan seseorang. Nah, biasanya kalau memaki orang karena saking gobloknya gitu, himar gitu ya, itu orang Arab begitu. Nah, dikatakan himar pun dia nggak mau loh terjatuh pada lubang yang sama dua kali, itu nggak mau. Nah, lah kita, Rasul sudah jadi gitu, jangan sampai lebih bodoh daripada himar. Nah, gimana? Nah, sudah pernah terjatuh, sudah pernah terjerumus, nggak dijadikan sebagai pelajaran, akhirnya terjerumus lagi. Baik, saudara sekalian, kemungkinan orang keluar dari Islam jamaah terjerumus pada kekeliruan yang lain itu sangat besar. Nah, Rasulullah memperingatkan kita dalam hal ini. Rasulullah mengatakan, hajaballah wa innallaha hajaba at-taubata an kulli mubtadi'in. Allah itu menghalangi taubat dari pelaku-pelaku bid'ah. Baik,
hadis seperti ini kan nggak mungkin kalau diartikan orang ahli bid'ah itu tobatnya nggak diterima. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kenapa? Karena taubat itu menghapus semua dosa, bahkan dosa syirik. Ya enggak? Nah, orang itu dosanya apapun, kalau dia tobat, tobatnya diterima. Bahkan berbuat syirik, orang kafir, tobatnya diterima. Berarti hadis ini bukan artinya orang ahli bid'ah itu atau orang pelaku bid'ah itu kalau dia tobatnya nggak diterima. Berarti artinya bukan itu kan? Nah, makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, Ishmana, apa artinya ini? Nah, apa jawaban Imam Ahmad? La yuwaffaqu lit-taubah. Nah, dia tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Artinya apa? Menggambarkan sulitnya orang betul-betul taubat dari apa? Dari bid'ah. Nah, pernah zaman dulu, di zaman tabi'in, ada seseorang dikenal punya pemikiran menyimpang. Cuma nggak dirinci dalam hadis itu. Pokoknya dia punya pemikiran sesuatu yang menyimpang. Terus salah seorang ulama di zaman itu ada yang ngomongin, kasih kabar, si fulan itu sudah meninggalkan pemikirannya. Kalau sekarang si fulan udah keluar dari Islam Jamaah. Yang ulama ini bilang apa? Tunggu dulu. Setelah itu dia kemana? Kenapa? Dia singgung, dia kaitkan dengan hadis ini, bahwa Allah menghalangi taubat dari ahli bid'ah. Dia kemana itu nanti? Nah, dia kaitkan juga dengan hadis yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ini bid'ah khawarij ini kan ya. Nah, mereka pelaku bid'ah khawarij itu seperti apa? Nah, keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Sebagian riwayat hadis ini tulisannya apa? La ya'uduna ilaihi. Mereka nggak akan bisa kembali. Makanya begitu dikabari, nah dia sudah meninggalkan pemikirannya, ulama ini bilang apa? Coba lihat dulu nanti dia kemana. Baik, saudara sekalian, kira-kira nih yang bisa menjadikan kita terprosok lagi dalam kesalahan yang sejenis atau kesalahan yang lain, atau dalam pepatah kita lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kira-kira apa coba kira-kira? Kurang lebihnya tadi yang kita bahas. Yang pertama adalah lewat pintu kebodohan. Saudara sekalian, kita walaupun di sana dulu mubalek daerah, ada lagi mubalek desa, apalagi kiai daerah, ulama kelompok, apa aja, sebenarnya kosong, nol titik. Saya kasih gambaran ya. Saya waktu belajar ke Mekah, saya Pak Khalil, Pak Aziz berangkat itu sebagai apa? Paku bumi, ulama pusat itu ya, ulama pusat, nggak cuma ulama daerah, ulama desa, ulama kelompok, ulama suku. Nah,
Begitu di sana dengar-dengar di haram itu ada ma'had. Nah, dan sekarang waktunya ada penerimaan. Kan kita misi ke sana kan cari sanad. Ya, jadi nggak ada kok misi buat apa mondok lagi, sekolah lagi, kan nggak ada. Misinya cari sanad. Jadi rencana mau masuk ke ma'had itu juga dari Indonesia itu nggak terbayang. Pokoknya itu tugasnya cari sanad. Nah, itu di sana berapa bulan dengar ada informasi ada lembaga pendidikan di dalam Masjidil Haram namanya Ma'had Haram. Nah, ini bulan depan itu ada penerimaan santri baru. Akhirnya kita datang ke kantornya, lihat syarat-syarat pendaftaran ke Ma'had Haram. Di situ yang kita lihat, untuk masuk ke jenjang yang paling dasar di lembaga ini yaitu jenjang SMP, materi tesnya itu 1 matan al-ajurumiyah, 2 kitab usul salasah, 3 hafalan kitab Arba'un Nawawi. Nah, terus ada lagi kitab fikih, tapi tidak dibatasi fikihnya fikih apa. Nah, kaget kita. Ini kitab yang ini loh, kita belum pernah belajar. Belajar itu belum pernah. Ya untungnya waktu itu tuh masih ada jeda waktu sampai 1 bulan lebih, jadi kita ada waktu untuk persiapan. Nah, akhirnya waktu itu saya ya gimana lagi, memang kelas kita segitu, ya masuk di SMP. Saya tuh umur 25 tahun saya daftar SMP. Dan di Indonesia ulama pusat. Di Indonesia ulama pusat itu. Nah, artinya saudara sekalian, nah begitu keluar, jangan terus merasa aku lo mau balik, biasanya aku sih ngajar, jangan. Ya, kita keluar itu kondisi kosong. Nah, kondisi kosong ini menimbulkan kerawanan lain buat kita, sehingga nanti kalau kita nggak hati-hati, nah namanya orang kosong itu nanti siapa yang paling pertama masuk? Nah, yang pertama dia kagumi itu siapa itu nanti? Nah, kalau pas yang dikagumi bener, ikut bener. Kalau yang dikagumi salah, ikut salah, karena kondisinya kosong. Begitu keluar, nah, ada beberapa teman itu ya karena kondisinya kosong, dekatnya sama orang-orang yang terpengaruh ISIS, terpengaruh JAD, ya ikut ke sana. Ada banyak kan teman-teman kita ke sana, banyak. Itu kenapa tuh? Dia keluar kondisinya kosong. Nah, terus semangat takfirinya masih kuat juga. Nah, akhirnya malah ikut yang lebih parah. Nah, biasanya cuma ngapir netok, nggak ada action. Nah, ini mau yang ada actionnya, lebih parah kan? Nah, jadi ini pintu pertama nih di sini nih. Pintu pertama di sini. Makanya saudara sekalian, jangan sampai mungkin sebagian dari kita itu wis bosen karo rutinitas sambung ya. Rutinitas sambung sepekan 3 kali, di absen lagi gitu ya. Tanda tangan, nanti sering nggak datang suruh tobat misalnya. Terus karena bosen dengan rutinitas itu, begitu keluar wis nggak mau ngaji lagi. Terus waleh aku ngono kuwi. Nah, wis jelek. Jangan saudara, jangan. Jangan. Ya. Nah,
niati betul mau hijrah. Hijrah itu gimana sih? Hijrah itu al-muhajiru man hajaras sayyi'ah. Orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Asalnya jelek, terus pergi nih, nyari tempat yang lebih bagus. Itu namanya hijrah. Nah, kalau habis keluar gitu terus penak saya gak ngaji-ngajian. Nah, enak saya gak sambung-sambungan, terus seneng-seneng tok gak pernah ngaji. Itu namanya bukan hijrah, namanya keluar dari Islam jamaah. Wes itu tahu. Nah, namanya hijrah itu begitu keluar gimana saya ini bisa lebih bagus lagi. Nah, begitu keluar atau bahkan ada yang habis keluar malah ibadahnya nggak jelas gitu. Wah, ini bukan hijrah namanya. Nah, masa hijrah jadinya lebih jelek. Nah, ada yang keluar itu bukan karena menyadari Islam jamaah itu ajarannya sesat, tapi karena apa? Karena nggak kuat dengan aturan-aturan di situ. Dia nggak kuat dengan peraturan-peraturannya, tapi masih meyakini satu-satunya jalan masuk surga selamat dari neraka ya di sini. Dia masih meyakini ibadah kalau nggak di sini ya nggak diterima. Wah, akhirnya keluar tuh sampai puluhan tahun nggak sholat-sholatan. Nah, ini karena keluar kepahamannya masih di bawah. Itu namanya apa hijrah kayak gitu? Nggak hijrah kan? Nah, kayak gitu masih mending udah tetap di Jokam aja nggak apa-apa. Nah, yang penting ibadah yang benar gitu ya. Nah, daripada terus keluar terus nggak ibadah-ibadahan. Nah, itu bukan hijrah namanya. Nah, namanya bukan hijrah. Jadi namanya hijrah itu keluar untuk jadi lebih baik. Nah, kita sadari kita itu ibarat anak sekolah itu sudah kelamaan nggak naik kelas. Karena apa? Belajarnya ikut terus. Nah, tiap hari nasihat saya, ajarkan saya. Nah, tetapi semata-mata menyambung, memperkuat nasihat ijtihad Bapak Imam, yaitu satu-satunya jamaah supaya tetap menetapi, memerlukan, mempersungguh Quran hadis jamaah secara 5 bab karena Allah sampai tutup pol ajal matinya masing-masing. Nah, puluhan tahun belajarnya jujur ngapal kui terus ini ibarat anak sekolah kelas 1 gak munggah-munggah. Teman-temannya sudah jadi sarjana, menyelesaikan S1, S2, S3, ini kelas 1 gak munggah-munggah. Itu kita. Kita. Ya, disyukuri kalau sekarang itu terus Allah paring kita itu sadar kita itu ternyata levelnya segitu itu. Sudah lama nggak naik kelas tapi perasaannya pol dewi. Nah, itu disyukuri. Nah, terus gimana sekarang ini kan? Orang iman itu sifatnya gimana? Perintahnya buat kita itu fastabiqul khairat atau fastabiqul mularat? Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan atau berlomba-lomba untuk melarat? Gimana? Berlomba-lomba dalam khairat, dalam kebaikan. Berarti kalau kita sekarang udah nyadari ini, kita itu udah kelamaan nggak naik kelas, teman-teman kita udah jalan sampai jauh, apa yang kita lakukan? Wis kadung ketinggalan atau wis sisan baik gitu? Enggak. Kita harus terpacu untuk mengejar ketinggalan kita. Belajar. Dulu kita nggak ngerti yang namanya tauhid, nggak ngerti yang namanya akidah. Walaupun tiap hari jangan syirik, jangan bid'ah, tapi syirik kayak apa, bid'ah kayak apa yang nggak ngerti. Ngerti ini bid'ah itu usoli karo yasinan, gitu toh. Nggak sadar kalau yang dia lakukan itu bid'ah.
nggak sadar. Nggak sadar kalau dia itu melakukan syirik, juga nggak sadar. Nah sekarang kan kalau kita nggak mau terjerumus lagi kan berarti kita juga harus belajar kan ya, akidah yang benar itu yang kayak apa, yang namanya tauhid itu yang gimana, syirik itu yang kayak apa, bid'ah itu yang kayak apa, supaya nggak terjerumus lagi. Nggak terjerumus lagi. Ini ketinggalan yang harus dikejar, belajar. Kadang-kadang cobaannya orang mau belajar itu ya, kita ini kan dari komunitas satu mau belajar di komunitas yang lain gitu ya. Nah kadang-kadang cobaannya itu apa, di tempat itu kan belum pada kenal sama kita ya, kadang-kadang tanggapannya nggak ada enak ya, itu cobaan. Jangan terus moto, nggak usah baper gitu, nggak usah baper. Nah kadang-kadang orang itu nggak begitu nanggepi kita atau nggak begitu merespon kita ya karena nggak kenal gitu tadi tuh. Nah kadang-kadang itu ya mau nyelondoi ya, kok dikira kok agresif men gitu kan ya. Nah dari seterusnya gue tak ngomong ternyata gak karep. Nah akhirnya ya wis dijaren kok wis ben melok ngaji sakarep dhewe. Nah yang biasanya diramu, diterobosi terus baper. Aku ning kono ngaji wedo aja dioprak-oprak ning kene lho gak ditanggepi. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Nah gimana? Lahu wizruhu wa wizru man tabi'ahu, dia akan menanggung dosa dia dan dosa orang yang mengikuti dia ya. Jadi kalau cuma di tempat baru kok saya di wong neo gak apa-apa, saudara, gak apa-apa. Nah gak apa-apa. Nah, aku kok nggak dianggap, gak apa-apa. Nah, aku lo mau balik daerah tapi di sini kok nggak pernah disuruh ngajar ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah sebagian teman-teman gitu diajak ngaji tuh kayak kerasa berat karena apa? Aku itu kiai daerah dulunya, aku itu wakil daerah dulunya, aku itu mubalik daerah dulunya. Nah penerobos pusat kayak gitu masih di bawah, akhirnya jadi penghalang. Ini jadi setidaknya dua prinsip tadi kita pegang ya. Jangan sampai perilaku kita jahil merokap. Nah rumah sani kita itu apapun kita di sana itu kosong kopong. Nah kopong jenenge tok sing gede ulama daerah, ulama desa. Nah jenenge tok yang gede, kenyataannya kosong. Kita harus belajar. Yang kedua, seandainya benar kita itu sebenarnya punya sesuatu tapi harus jadi apa? Pengikut, harus nggak ada panggung, nggak ada apa. Bukan itu kan yang kita cari, bukan itu kan. Nggak masalah kok bagi kita itu di dunia nggak dianggap, yang penting di sisi Allah jadi orang yang mulia. Inna akramakum indallah atqakum. Nah yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Nah jadi bahaya kalau kita itu orang yang gampang keki. Apa keki? Gampang gumung, gampang seneng. Kalau kita dikasih kedudukan, dikasih tempat, itu bahaya. Orang-orang seperti itu kadang-kadang karena dikasih kedudukan, dikasih tempat, bangga kan, nggak mikir ini di mana tempatnya ini. Nggak mikir ini tempatnya di mana, posisinya di mana ini, nggak dipikir. Sing penting saiki aku jadi ini sopo gak kanggu gitu kan. Guru juga mau duluan yang koreng metu lara dikanggu itu. Nah orang payu yang koreng metu. Begitu keluar ada yang nyambut, menjadikan
dijadikan kiai, dijadikan apa di situ, bukti ini aku kanggu. Nah, akhirnya apa? Terus kadang-kadang lupa ini tujuan keluarnya itu ngapain. Akhirnya terus belajar enggak, tahu-tahu wis dadi ustadz anyar meneh. Belajari kapan niku? Baik. Banyak faktor yang harus kita waspadai. Nah, karena itu tadi peringatan dari Rasulullah dulu yang harus jadi apa? Kekhawatiran kita, kegelisahan kita. Nah, orang lepas dari satu penyimpangan itu masih rawan terjerumus pada penyimpangan yang lain. Karena maksudnya kita lihat penyimpangan dalam Islam itu bentuknya banyak. Bentuknya itu banyak. Nah, lepas dari yang satu belum tentu selamat. Ya, keluar dari satu lubang belum tentu selamat, bisa jadi masuk ke lubang yang lain. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, bentengi kita dari sini adalah apa? Ilmu itu tadi. Nah, ilmu ini akan jadi benteng kuat. Nah, kalau orang sudah jelas punya ilmu, gitu ya, dia bisa membedakan, oh ini nggak sesuai. Nah, daripada kita belajar kesesatan yang ada itu apa saja, kayak apa saja, lama nggak? Lama. Nah, kita itu jangankan firqah-firqah Islam seluruh dunia, sekte-sekte Islam seluruh dunia. Nah, mencari tahu tentang sekte-sekte Islam di Indonesia saja itu loh nggak ngerti kok ya. Nggak ngerti. Nah, yang di sana diajarkan apa, yang di sana diajarkan apa, sana diajarkan apa, kita nggak ngerti kok. Ya. Nah, makanya, jalan yang paling pintas adalah apa? Belajar gimana sih akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu kayak apa sih? Cara ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu kayak apa sih? Kalau kita sudah tahu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah salah. Itu aja. Selesai. Nah, karena kita sudah punya akidah, sudah punya kaidah, punya pakem. Nah, ilmu itu penting. Nah, terus tadi, yang sudah kita bicarakan tadi apa tuh? Selain ilmu yang benar, butuh tujuan yang benar. Tujuan untuk benarnya ini dikuatkan. Saya yakin nih, semua yang keluar itu pengen benar, ini kan? Nah, sampai berani dikucilkan, berani dimusuhi, dibuang karo wong tuane. Nah, rasa guyu, nah, berani ditinggal istrinya. Nah, saya yakin tujuannya pengen bener. Nah, tujuan ini dikuatkan, niat kayak gini dikuatkan. Nah, kenapa kalau tujuan ini sampai lemah, nanti ada godaan-godaan lagi buat nyimpang lagi. Nah, nanti bisa lupa itu. Nah, bisa lupa. Nah, begitu. Nah, diiming-iming, kue bali kok tak kei modal kok usaha kue bali. Nah, apalagi kasih warisan. Yang dulunya diancam nggak dikasih warisan, begitu. Nah, dimimi ya nanti warisannya dikasih kalau mau balik, akhirnya balik. Nah, dan itu berlaku di aliran-aliran yang lain sama. Kalau kita tekad pengen benernya itu lemah, nanti ya udah tahu itu sebenarnya nggak bener. Terus karena ada iming-iming nah, yang menggiurkan tadi, akhirnya tujuannya untuk bener ini ditinggal. Nah, tujuannya akhirnya ditinggal. Termasuk cara berpikir
biasanya yang di sana itu yang jadi bahan buat nekan kita itu apa biasanya? Pentingnya penyaksian dari pengurus dan teman-temannya. Nah, sehingga di situ seakan-akan namanya orang husnul khotimah itu kalau mati dirawat jamaah, yang nyolati banyak, yang ngubur banyak, itu namanya husnul khotimah. Akhirnya apa? Mindsetnya itu pokoknya harus apa? Yang temannya banyak. Pokoknya cari yang temennya banyak. Sing digoleki sing kuwi. Nah, arep melok kono iki wonge pira? Nah, ada obsesi ini yiku. Nah, si pokoknya koncone oke. Nah, terus orang ibadah nyari ibadah apa? Terus standare pokoknya apa? Koncone kudu oke. Nah, itu enggak selamanya kita jumpai. Mungkin di satu tempat iya, di tempat lain bisa jadi kita harus sendiri, ya enggak? Nah, gimana? Rasulullah SAW diingatkan yang bilang, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nah, seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang, kamu bisa tersesat. Jadi ukuran ini yang tak lakukan ini benar atau enggak, harus tak pegang betul atau enggak, ukurannya apa itu? Sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, tapi umumnya masyarakat di sini enggak gitu, just gak apa-apa. Nah, kita itu di sisi Allah sana enggak akan ditanya hari kiamat itu kenapa kamu kok nyelisihi orang banyak, ya enggak? Nah, kita akan disalahkan, lo kamu wong sak kampung gak podo karo kowe iki piye terusan. Enggak kan? Nah, yang kita pertanggungjawabkan adalah kenapa kamu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Makanya sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa wasiatnya kita? Al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Namanya al-jama'ah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu? Wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. Nah, yang masuk surga itu satu, yaitu al-jama'ah. Apa artinya al-jamaah itu yang bermaksud? Nah, jamaah kita ini yang beramir, berbiat, bertoat, yang netepi 5 bab, bukan itu. Nah, al-jamaah itu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka, yang mencocoki kebenaran walaupun kamu cuma sendiri. Kalau benar itu berarti mengikuti al-jamaah walaupun sendiri, nggak ada temannya. Karena nggak mungkin kan hadis Rasulullah tadi, nah, wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah, terus diartikan itu pokok yang beramir, berbiat, bertoat walaupun akidahnya menyelisihi Quran hadis, gitu. Walaupun beragamanya menyelisihi Quran hadis, mungkin nggak diartikan gitu. Nah, walaupun ajarannya sesat, yang penting punya iman yang dibeat, yang ditaati, itu namanya jamaah. Begitu? Masa iya? Nah, terus yang dijamin selamat itu pokok punya amir walaupun ajarannya sesat. Gak mungkin kan? Nah, makanya seperti dikatakan Abdul Mas'ud tadi. Nah, namanya mengikuti al-jamaah itu adalah mengikuti kebenaran walaupun kamu sendiri. Hai. Kenapa? Nah, kalau sendiri kok bisa dibilang al-jamaah? Pertama, yang dimaksud al-jamaah dalam hadis Rasulullah SAW tadi,
kalau itu bicara personal orangnya, itu maksudnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Karena dalam riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya siapa yang satu itu, apa tadi Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabil yaum, yang aku tetapi bersama sahabat-sahabatku sekarang ini. Nah, berarti kalau kita netepi ajaran mereka, walaupun sekarang kita sendiri depis diri, nah ini netepi al-jamaah ini, ngikuti al-jamaah ini. Pertama. Yang kedua, kalau al-jamaah itu diartikan apa? Persatuan, kekompakan umat Islam. Sekarang yang menjadi penyebab persatunya umat Islam itu apa? Kesesatan atau kebenaran? Kebenaran. Nah, kalau kita ingin bersatu, caranya semuanya balik kepada Al-Quran dan Sunnah secara utuh. Nah, adanya perselisihan, sebagian dari Al-Quran dan Sunnah ditinggalkan, sebagian dari ajaran Islam ditinggalkan. Akhirnya di sini terjadi perselisihan. Makanya dijelaskan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kalau kamu benar walaupun sendiri, namanya kamu al-jamaah. Walaupun sendiri. Tambah lagi nih, Rasulullah SAW kata, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu mulainya munculnya asing, ya enggak? Rasulullah cuma sendiri, terus yang ikut Rasulullah waktu itu cuma beberapa gelintir orang, sembunyi-sembunyi, pitona, lagi masa pemantatan reneh gitu. Nah, itu awalnya Islam begitu. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam itu akan menjadi asing seperti awal mulanya. Asingnya Islam itu, saudara sekalian, tidak hanya dilihat dari perbandingan orang Islam dan non-Muslim. Enggak. Nah, perbandingan antara orang Islam dan non-Muslim pun, bandingannya lebih banyak mana? Non-Muslim. Kalau kecuali kita di Indonesia. Nah, orang Islam kayaknya mayoritas gitu. Kalau kita udah pilih Indonesia uplak tak gitu. Baik. Jadi aslinya Islam itu tidak hanya dilihat dari perbandingan antara orang Islam dan non-Muslim. Enggak. Islam pun kadang-kadang di tengah orang-orang Islam juga asing. Dan ini bisa kita lihat sekarang. Banyak orang-orang Islam, sehingga Islam itu cuma apa ya? KTP-nya. Kalau ditanya agamanya Islam. Tapi masjidnya kosong kabeh. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini, ketika kita mau netepi Islam dengan sungguh-sungguh, ajaran Islam diterapkan betul dalam diri kita, orang akan melihat kita ini orang aneh, ya kan? Orang akan melihat kita ini orang asing. Nah, nggak kayak umumnya wong liya, akan begitu. Nah, ini bukan berarti Islam itu mengajarkan kita untuk eksklusif loh ya, enggak. Nah, Islam mengajarkan kita gimana? Nah, alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun mimman lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Orang yang bisa bergaul dengan akhlak yang baik,
kemudian sabar ketika dia disakiti, itu lebih baik daripada yang eksklusif, yang nggak bisa bergaul dan tidak sabar ketika dia disakiti. Nah, Islam mengajarkan kita nggak mengajarkan kita untuk eksklusif. Nah, tetapi saudara sekalian yang perlu diingat, ketika kita betul-betul terapkan ajaran Islam secara utuh sepenuhnya, nah, kita pasti akan dilihat aneh. Dilihat aneh. Karena apa? Umumnya nggak kayak gitu. Nah, umumnya Islamnya hanya sholat itu. Nah, muamalahnya nggak kaya wong Islam. Nah, ada yang di situ berpakaiannya nggak kaya wong Islam. Nah, ada lagi yang apa lagi? Akhlaknya nggak kaya wong Islam. Sehingga kalau ada yang utuh ini, ibadahnya ya seperti syariat Islam, akidahnya seperti syariat Islam, muamalahnya seperti syariat Islam, penampilannya seperti syariat Islam, kira-kira nanti sak kampung itu bisa kita jumpai berapa orang kira-kira? Jadi wong asing nggak kira-kira? Nah, gitu. Itu jadi wong asing. Kita mau berpenampilan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu saja loh, itu jadi orang asing. Nah, padahal kadang-kadang wis penampilannya kayak diajarkan Rasulullah SAW, cara berpakaiannya dan seterusnya sesuai dengan syarat Islam, kadang-kadang ya hanya baru di sisi ini toh, akhlaknya, muamalahnya masih belum sesuai dengan syariat Islam. Iki wis dadi wong asing bisa. Wis asing. Nah, nanti kalau ditambah semakin lengkap, semakin lengkap, semakin lengkap, semakin asing. Karena itu semakin sedikit. Karena itu semakin sedikit. Nah, makanya yang namanya derajat al-muqarrabin. Nah, coba baca ayatnya. Gimana? Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Nah, orang yang mencapai derajat al-muqarrabin itu kebanyakan orang-orang dulu. Orang-orang sekarang sedikit banget yang bisa mencapai derajat al-muqarrabin. Karena itu berat. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan apa? Al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati. Gimana? Kalqabidi ala jamr. Orang yang memegang sunnahku ketika umatku rusak itu seperti orang megang bara. Berat banget, berat. Nah, Al-Gharib tadi Rasulullah SAW juga menjelaskannya siapa? Nah, mereka adalah gimana? Nah, alladzina ya'maluna bisunnati hina yutrak. Nah, orang-orang yang mengamalkan sunnah ketika sunnah itu ditinggalkan, dia jadi orang asing. Nah, ya, karena itu tadi saya katakan. Karena kecenderungan orang mengikuti hawa nafsu itu besar. Padahal kalau sudah ikut hawa nafsu gimana? Innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, hawa nafsu itu banyaknya perintah berbuat baik atau berbuat jelek? Berbuat jelek. Nah, dan ini berlaku untuk siapa saja. Orang yang ngerti Islam, yang nggak ngerti Islam, hawa nafsunya sama. Sehingga orang yang bisa betul-betul mengamalkan Islam secara utuh nggak akan banyak. Nggak banyak. Nah, walaupun ngajinya, ilmunya ya sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi yang betul-betul mempraktekkan Islamnya secara utuh, coba lihat. Banyak nggak kira-kira? Kadang-kadang ya, woi pakaiannya sesuai Sunnah, tapi apa nih? Mau amalai banyak gak sesuai sunnah. Itu.
muamalahnya bagus, dia orangnya sesuai sunnah, betul-betul itu kalau apa namanya kerja cari maisha itu betul-betul sesuai sunnah. Tapi cara bergaulnya nggak sesuai dengan sunnah. Nah, nyari yang lengkap, ibadahnya sesuai sunnah, akidahnya sesuai sunnah, muamalahnya sesuai sunnah, nah pakaiannya sesuai sunnah, semuanya sesuai sunnah. Banyak enggak? Enggak banyak. Nah, kalaupun ada dianggap aneh, orang aneh. Baik saudara sekalian, jadi ini intinya dari panjang lebar yang saya sampaikan tadi, hati-hati jangan sampai kejeblos yang kedua kali. Mungkin kalau balik ke sana sudah enggak lah. Tapi kan juglangan itu banyak. Nanti juglangan betul? Nah, bahasa saya juglangan. Nah, jeglongan. Nah, jeglongan itu banyak. Jeglongan itu banyak. Kita bisa menghindar dari satu jeglongan, masih ada jeglongan yang lain. Nah, terus gimana? Nah, karena banyak jeglongan, jangan sampai kita jalan di tempat yang gelap. Kita butuh cahaya supaya apa? Kalau ada jeglongan di depan kita tahu ada jeglongan, gitu ya. Jadi nggak nunggu nanti jatuh dulu baru tahu jeglongan toh, gitu. Nah, supaya nggak gitu. Nah, kita ada jeglongan tahu itu jeglongan itu. Nah, lah yang menjadikan kita bisa melihat ini jeglongan atau bukan tadi apa itu? Ilmunya harus benar, gitu ya. Baik. Jam berapa ini? 9:30. Baik, insya Allah sudah pas. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Ya, satu atau dua saja. Monggo. Langsung aja Pak. Iya, monggo. Apakah ilmu yang sah diamalkan itu harus ilmu yang mantul? Ayo. Kemudian yang nomor 2, apa arti penting Islam? Baik. Ya, baik. Ya, ini berarti cuma ada pertanyaan ini aja ya, ini panjang ya jawabannya nih. Pertanyaannya cuma 2 tapi kok ngajak saat pengajian mana ini. Oke. Apakah ilmu yang sah itu harus mangkul? Ayo saudara sekalian, yang pertama kita lihat dari istilahnya mangkul. Ini istilah apa sih? Nah, ini harus diluruskan dulu. Nah, sehingga nanti kita bisa simpulkan ilmu itu harus mangkul atau tidak, atau sesuai mangkul atau tidak. Baik. Mangkul dalam istilah ulama-ulama dulu itu adalah nama lain dari Al-Quran dan Sunnah. Paham? Nah, jadi kalau ulama dulu bilang sesuai dengan mangkul, baik, artinya apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, atau mereka bilang dalil mangkul, artinya dalil Quran dan Sunnah, dalil Quran dan Sunnah. Baik. Nah, atau dalil nakli, artinya dalil dari Quran dan Sunnah. Itu arti mangkul yang sebenarnya itu. Baik. Kalau artinya mangkul seperti ini, ilmu yang bertentangan dengan mangkul sah apa enggak? Benar apa enggak? Enggak benar. Ilmu bertentangan dengan mangkul tidak benar. Nah, amalan tidak sesuai dengan mangkul sah apa enggak? Enggak sah. Saya itu menduga kayaknya dulu itu bisa jadi dulu itu maksudnya yaitu. Karena apa? Karena biasanya itu kemudian di belakangnya itu dalilnya adalah apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Masih ingat ya bapak-bapak yang sepuh-sepuh nih? Masih ingat kan ya? Dalili wajibnya ilmu mangkul itu termasuk ini dalilnya. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang mengerjakan amalan tidak sesuai dengan perintahku ditolak.
Berarti itu tidak sesuai dengan mangkul, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Baik. Nah, kemudian di tempat kita dulu yang dimaksud mangkul itu apa? Proses transfer ilmu dari guru ke murid. Nah, bahkan kemudian geser lagi sampai dibatasi hanya pada apa? Yang langsung kita dengarkan dari guru. Sudah geser lagi, tambah sempit lagi yang apa namanya direkomendasikan oleh keimaman. Nah, kalau ini namanya, ini ilmu tidak sesuai dengan ini atau tidak sesuai dengan mangkul dalam arti seperti ini, gimana? Ilmu harus sesuai dengan mangkul yang seperti ini apa enggak? Enggak. Nah, bahkan mangkul yang seperti ini masih butuh diverifikasi, ini benar apa enggak nih mangkulnya? Ya, mangkulmu benar apa enggak ya? Nah, terus pertanyaan, kalau gitu berarti ilmu itu didapat dengan cara apa sih? Orang cari ilmu itu bisa didapat dengan cara membaca kitab-kitab yang sudah disajikan oleh para ulama. Ulama-ulama nulis kitab itu buat apa? Buat dibaca atau enggak boleh dibaca? Saya ini nulis kitab, tak cetak banyak, terus tak sebarkan kemana-mana. Apa maksudnya ini berkah? Jangan dibaca ya, gitu. Berarti ulama itu ngajarkan yang kayak gitu, jadi ilmu yang sah apa enggak? Ilmu yang sah. Hanya saja saudara sekalian, ada dua akobah kalau kita menjadikan buku sebagai guru kita. Apa akobahnya? Apa akobah itu? Kendala yang pertama adalah panjangnya proses. Nah, kenapa? Kalau kitab itu kita baca sendiri, namanya sak jelas-jelasnya kitab itu pasti ada istilah bahasa yang asing buat kita, ya kan? Nah, sehingga kalau kita jadikan guru kita adalah kitab, akhirnya gimana? Karena ini udah baca ini nggak mudeng-mudeng. Nggak paham, ini nggak mudeng lagi. Akhirnya cari referensi tempat yang lain. Nanti bisa jadi baca 10 kitab baru paham apa yang dimaksud ini. Akhirnya prosesnya jadi panjang. Baik. Yang kedua, ini yang lebih lagi. Rawan salah paham. Rawan salah paham. Nah, sehingga saudara sekalian, membaca kitab sendiri, baca buku sendiri, jangan dijadikan sebagai satu-satunya cara kita belajar. Belajar dengan cara berguru itu lebih cepat. Karena apa? Nanti istilah-istilah yang asing, kalimat-kalimat yang perlu penjelasan langsung dijelaskan sama dia, ya kan? Itu lebih cepat. Dan karena guru itu biasanya juga dapat penjelasan dari gurunya, mangkul itu tadi. Akhirnya apa? Kita itu lebih terjaga dari kesalahan dalam memahami itu. Jadi kalau saya belajar itu gimana sih cara saya belajar itu waktu di Mekah itu? Satu, di waktu-waktu ada halaqah atau ada kelas dengan masyayikh, saya belajar dengan masyayikh. Sudah. Di luar itu saya perbanyak baca kitab. Jadi kitab kita jadikan sebagai ini. Kita juga begitu. Kitab-kitab yang ada itu kita baca. Apalagi sekarang kan banyak kitab-kitab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia toh.
Nah, tafsir Ibnu Katsir diterjemahkan, ada fikih Muyasar diterjemahkan, kitab-kitab akidah diterjemahkan. Banyak kan itu? Dibaca itu. Nah, terus setiap ada kajian-kajian datangi. Nah, kadang-kadang waktu kita baca itu perasaan ini wis bener, nanti pas ngaji ketahuan tuh. Oh, ternyata apa? Nanti saya kemarin salah paham nih, maksudnya ternyata nggak begitu, terkonfirmasi kan? Nah, kadang-kadang nih, yang faedah yang paling banyak saya rasakan ketika belajar itu adalah apa? Ketika saya baca kitab, biasanya saya akan membaca kitab yang akan diajarkan oleh syekh, gitu ya. Misalnya hari ini saya akan ngaji bab apa, saya baca dulu. Nah, nanti saat saya baca itu kan mesti ada yang nggak paham nih. Begitu itu dijelaskan di pengajian oleh syekhnya, ingat betul. Kenapa? Sudah sempat mumet duluan. Nah, sudah sempat mumet duluan, akhirnya nunggu kan. Ini sebenarnya pengertiannya gimana? Begitu dikasihkan, kesannya kuat. Gitu ya. Itu ditambah lagi, namanya kalau di majelis ilmu itu kan ada berkah-berkah, keutamaan-keutamaan yang tidak kita dapatkan di luar majelis ilmu, ya kan? Nah, orang di majelis ilmu itu nah, Rasulullah mengatakan apa? Kan waktu itu ada Rasulullah sedang kumpul-kumpul dengan sahabatnya. Rasulullah kalau kumpul sama sahabatnya apa yang dilakukan? Rugi. Enggak, istifadah, ambil faidah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah ilmu. Waktu itu ada orang yang datangnya cuma di belakang, nggak memperhatikan. Terus diceritakan. Apa kata Rasulullah? Humul qaumu la yashqa jalisuhum. Penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang orang duduk dengan dia tidak akan rugi. Apa itu? Nah, orang duduk di majelis ilmu tak terus di situ ngantuk, dia itu ngelamun, itu aja terus nggak rugi. Nah, itu keutamaannya majelis ilmu. Nah, yang tidak kita dapatkan di luar majelis ilmu. Nah, mungkin ya di tempat-tempat kita mungkin pengajian nggak banyak. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, kita bisa belajar lewat apa? Baca-baca. Nah, nanti begitu ada pengajian, sempatkan ikut pengajian. Baik. Terus ada lagi sekarang dengan media sosial sekarang itu. Nah, cara belajar yang mungkin itu bisa dikatakan mendekati belajar langsung di majelis ilmu. Apa itu? Lewat video, rekaman-rekaman video. Nah, itu bisa mendekati apa? Orang belajar langsung. Paling yang tidak didapatkan makanya itu greget suasananya yang nggak dapat. Nah, gitu. Nah, karena kalau lewat video itu kan ekspresinya penyampai, nah itu kita dapatkan. Nah, karena kadang-kadang itu kalau yang didengar suaranya tok, nah itu kan kesannya kan kurang ya. Nah, kalau saat kita datang kan kadang ekspresi penyampai itu kan berpengaruh kan ya, berpengaruh. Kadang-kadang, ceramah itu pas kita dengarkan langsung gini nih kita bisa nangis. Tapi begitu rekamannya kita ulang-ulang, ya biasa-biasa aja. Itu bedanya majelis ilmu dengan di luar majelis ilmu seperti itu bedanya. Jadi itu bisa mendekati ini. Jadi makanya juga dimanfaatkan itu. Cuma ya memang cobaannya namanya ngaji nyimak sendiri gitu ya, kadang-kadang baru berapa menit wis ngantuk gitu. Atau mau nyimak kajian bawahnya ada muncul apa sih ini belum selesai wis ngeklik sore. Itu masalah ilmu kayak gitu ya. Terus yang kedua tadi masalah arti pentingnya sanad. Baik. Sanad itu seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, gimana? Al-isnadu minad-din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Seandainya nggak ada isnad, itu orang akan bebas menisbatkan segala sesuatu kepada agama. Jadi katanya Rasulullah begini, kata Rasulullah begini, kata Rasulullah begini.
Itu seandainya nggak ada isnad, orang akan bebas ngaku-ngaku begitu. Ini dari Rasulullah, ini contoh dari Rasulullah, karena nggak ada sanad. Nah, sehingga apa arti pentingnya sanad itu? Arti pentingnya sanad adalah menjadikan hadis atau riwayat itu bisa diverifikasi. Ini otentik enggak, sahih enggak. Itu pentingnya sanad, gitu ya. Nah, jadi karena ada sanad, akhirnya kan terus dia dari muhadits ini dari muhadits ini, muhadits ini dari muhadits ini, terus ada riwayatnya jelas, bisa diverifikasi. Ini nanti sahih atau enggak nih, lihat. Nah, muhadits yang ini track recordnya kayak apa? Nah, dia di kalangan ahli hadis itu orang yang tekoh, ya clear. Yang atasnya, yang atasnya dhaif, berarti nggak clear. Nah, ini orangnya clear semua, tapi ini ada janggal ini. Kenapa janggalnya? Nah, jarak antara perawi yang ini dengan perawi yang ini nggak ketemu ini. Berarti nggak sahih ini. Nah, jadi menjadikan hadis itu bisa dibedakan ini sahih atau tidak. Nah, urgensi ini, itu adanya di mana? Nah, kitab-kitab hadis yang sudah dibukukan itu, sanad dari siapa? Penulis kitab itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sanadnya Al-Bukhari sampai kepada Rasulullah, sanadnya An-Nasai sampai kepada Rasulullah, sanadnya Abu Dawud sampai kepada Rasulullah. Ini urgensinya di situ. Baik. Adapun dari penulis kitab itu sampai ke kita, nggak mempengaruhi sahih dan tidaknya hadis, nggak mempengaruhi. Misalnya hadis dalam Sahih Bukhari dibawakan oleh orang fasik sekarang, sah apa enggak? Sahih apa enggak? Ini hadis dhaif, kenapa yang nyampein fasik? Nggak ngaruh. Hadis dhaif dalam satu kitab hadis disampaikan oleh orang yang soleh, orang yang pintar sekarang, misalnya, jadi sahih apa enggak? Enggak. Nah, cuma biasanya di kalangan ahli hadis tradisi sanad ini dipelihara, gitu ya. Nah, dipelihara. Misalnya nanti yang belajar langsung dari Imam An-Nasai, dia punya sanadnya dari Imam An-Nasai, terus ke bawah begitu sampai sekarang. Nah, itu juga salah satu disiplin hadis, tapi tidak memiliki pengaruh yang besar sampai pada apa? Sah atau tidaknya hadis itu. Gitu ya? Baik. Dulu kan ada di Islam Jamaah, ada yang tidak dibaik atau gimana itu punya mana keterangan Al-Quran, terus mendengar keluar, terus mendengar kitab Belanda, contohnya bab tafsir dan lain. Apakah benar yang sudah keluar itu boleh menyampaikan Qurannya pakai yang di Islam Jamaah, tapi keterangan pakai Belanda itu? Baik, sudah. Sebenarnya tuh ilmu-ilmu yang kita pelajari, kitab-kitab yang sudah kita pelajari di Islam Jamaah itu gimana sih? Ya kalau benar ya bisa disampaikan, nggak benar ya enggak. Nah, cuma masalahnya itu di sini loh. Ya, kalau kita belum belajar lagi, dari mana kita membedakan yang benar yang sudah pernah kita terima dengan yang salah itu, gimana kita bedainnya? Gitu loh. Itu masalahnya di situ. Makanya lebih aman buat kita adalah fokus belajar dulu. Ya, aku pengen ngajar loh, ditahan itu. Tahan. Kenapa? Nah, kita itu kan dilarang kan berbicara tanpa dasar ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Nah, ilmu itu sudah harus ada dulu sebelum kita ngomong, sebelum kita beramal. Kenapa tuh? Coba, kalau kita beramal tanpa dasar ilmu, apa resikonya? Tersesat nggak? Tersesat. Nah, terus kalau kita manggung kayak gini tanpa dasar ilmu, resikonya lebih besar lagi. Apa tuh? Nggak hanya kita yang sesat, ya, akan terjadi sesat dan menyesatkan. Nah, kalau prinsipnya apa yang kita pelajari di sana, kalau benar ya boleh kita sampaikan, boleh.
Ya, boleh. Jenengan apa namanya, Quran maknanya dari sana, hadis maknanya dari sana. Kalau itu benar jenengan sampaikan, ya boleh. Nah, tapi kan masalahnya kalau kita itu sudah tahu banyaknya penyimpangan di sana, terus keilmuan kita terbatas, kita mau bedakan mana yang benar, mana yang salah di sana. Gitu ya. Jadi, berbicara di depan orang banyak, mengajar itu adalah amanah, amanah ilmu, amanah yang berat. Nah, kalau sekiranya nggak aman, lebih baik jadi follower. Lebih baik jadi follower. Nah, baik. Tapi maksudnya akan menjadi ketakutan yang umpamanya ilmu yang mudah-mudah itu lah. Saya nggak berani, padahal anunya ketahan berat. Ya. Kita itu kan kadang-kadang melihat sesuatu ini kan cuma begini, cuma mudah. Nah, itu karena apa? Dari sudut pandang kita, karena kita tahunya itu kayaknya mudah. Nah, kayaknya mudah. Nah, bahasa Al-Quran itu kalau cuma diterjemahin itu kayaknya mudah, cuma kayak gini. Tapi masalahnya kalau kita itu misalnya tampil nyampaikan kajian Al-Quran gitu, apa iya? Terus yang kita bicarakan nanti hanya terjemahnya itu toh. Pasti kita akan terpancing untuk menjelaskan kan? Nah, penjelasannya itu gimana itu nanti? Nah, penjelasannya itu gimana tuh? Aku mau penjelasannya apa namanya, ngutip dari Ustadz sana. Oh iya, kadang-kadang akan ada insiden apa itu? Yang di bawah nanya. Nah, akhirnya apa? Kita gelagapan. Nah, ngomong yang tidak semestinya diomong. Nah, makanya salah satu penyakit yang harus dihindari oleh penuntut ilmu yang dikatakan oleh ulama adalah satu namanya ijtihadul fikri, pemikiran yang prematur. Nah, banyak kegaduhan, kericuhan itu akibat apa? Pemikiran yang prematur. Ini masih pemikiran prematur, terus sudah diomongkan di podium. Nah, kadang-kadang ini penyakitnya, orang begitu sudah menyampaikan pemikiran yang prematur dan itu sudah viral, sudah banyak dibicarakan. Begitu dia tahu itu salah, kadang-kadang mau meralat itu gengsi. Nah, akhirnya wis kadung kemuntong, nanti kemuntong. Nah, wis kadung apa ya namanya, kepalang basah, wis nekat aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Apa itu? Berani tampil sebelum betul-betul punya keahlian. Nah, banyaknya kegaduhan, kekeliruan, itu dari sini nih. Aku ngerti, aku udah pernah belajar. Nah, kadang-kadang yang kita anggap sepele itu ternyata nggak sepele. Nah, yang kita anggap sederhana itu ternyata nggak sederhana. Saudara sekalian, kalau saya berdiri di sini, dunia itu seberapa? Dunia itu luasnya seberapa? Mentok di rumah situ, mentok di tenda situ. Nah, itu. Nah, ketika saya naik lebih ke atas lagi, gimana? Nah, sudut pandang kita lebih lagi terus begitu. Makanya kadang-kadang masalah itu menurut orang-orang yang baru ngaji, baru belajar kayaknya sederhana banget, sehingga begitu ustadznya ditanya kok jawabannya ngambang, jawabannya gak mantep. Masa sih ustadz guru ngono tak iso? Nah, ribet banget sih. Nah, karena itu tadi. Nah, jelas ini sih. Nah, karena apa itu? Sudut pandang kita yang masih sempit, karena kita ya yang tahunya baru itu tadi. Gitu ya. Nah, jadi sudah sekalian, menyampaikan dengan apa yang kita tahu, dengan menampilkan diri sebagai penceramah, sebagai guru, itu beda. Nah, kalau menyampaikan di luar forum, misalnya apa yang kita tahu kita sampaikan ke saudara kita, ke tetangga kita, nggak masalah. Nah, tapi kalau itu sudah konteksnya
ceramah kayak gini, mengajarkan tafsir apa, itu jangan, bahaya, ya, bahaya. Itu bahaya, itu bahaya. Nah, tahu-tahu sudah sampai di sekolah kewekir, nah itu repot itu nanti ya. Oke, insya Allah cukup ya. Ya sudah malam banget ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat, bisa kita amalkan. Dan kalau memang kok ternyata salah, ternyata yang tadi yang disampaikan ke enak saya ngaku gak mantep terus dajal tak rumah ini benar statoriannya, oh ternyata salah ya, yang salah nggak usah dipakai gitu ya. Oke, jazakumullahu khairan. Ada perlunya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.